Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Heri Kiswanto. Saya adalah dosen jurusan Teknika Politeknik Maritim Negeri Indonesia. Latar belakang pendidikan saya S1 Fisika dari Universitas Negeri Semarang dan S2 saya tempuh di jurusan Fisika Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pengantar mata kuliah Fisika Terapan sebagai bagian dari proses pembelajaran yang saya ampu. Fisika Terapan merupakan mata kuliah dasar keahlian yang memberikan pemahaman menyeluruh mengenai konsep-konsep fisika yang relevan dan aplikatif dalam sistem permesinan dan konstruksi kapal. Materi mata kuliah ini mencakup hukum-hukum dasar fisika seperti mekanika, termodinamika, fluida, kelistrikan, getaran, dan lain-lain, yang semuanya itu memiliki peran yang cukup penting dalam dunia kerja di bidang maritim. Video pembelajaran ini, topik yang dibahas adalah fluida statis. Pada akhir pembelajaran, diharapkan mahasiswa mampu 1. Memahami konsep tekanan pada fluida statis, termasuk diantaranya perhitungan tekanan hidrostatik pada kedalaman tertentu, serta penerapan hukum Pascal dalam sistem tertutup. Yang kedua, menghitung gaya angkat yang bekerja pada benda yang terendam di dalam fluida, yaitu dengan memanfaatkan prinsip Archimedes, serta dapat menganalisis stabilitas benda terapung. Yang ketiga, menggunakan alat ukur seperti manometer dan barometer untuk mengukur tekanan fluida pada berbagai kondisi di lingkungan kelautan. Yang keempat, mengidentifikasi aplikasi konsep fluida statis dalam desain kapal, struktur pelabuhan, sehingga dapat memecahkan permasalahan nyata dalam teknik perkapalan. Dengan menguasai materi-materi tersebut, diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara teori, tetapi juga mampu mengaplikasikan dalam perhitungan nyata dan analisis teknik maritim secara tepat dan akurat. Berikutnya adalah manfaat dan relevansi dalam dunia maritim. Pemahaman terhadap fluida statis sangat penting bagi mahasiswa jurusan teknik perkapalan. Di dunia kerja maritim, konsep tekanan dan gaya angkat sangat berkaitan erat dengan stabilitas kapal, sistem balas, hidrolika kapal, serta struktur pelabuhan. Misalnya, prinsip Archimedes menjadi dasar dalam perhitungan daya apung dan keseimbangan kapal. Sedangkan hukum Pascal diterapkan dalam sistem hidrolik seperti alat angkat dan pintu kedap air. Dengan demikian, penguasaan materi ini secara baik akan dapat membantu dalam meningkatkan profesionalisme, keselamatan kerja, dan efisiensi dalam pengoperasian kapal serta peralatan bantu lainnya. Adapun bentuk perkuliahan akan disampaikan dalam beberapa bentuk. Yang pertama, video teori dan konsep, yaitu berupa penjelasan mendalam terkait konsep dasar fluida statis secara visual dan interaktif. Kemudian ada simulasi praktek virtual, yaitu demonstrasi digital mengenai tekanan pada fluida dan pengujian prinsip Archimedes dalam berbagai skenario perkapalan. Berikutnya adalah latihan soal interaktif, yaitu latihan soal berbasis aplikasi yang kami kembangkan untuk memungkinkan mahasiswa menguji konsep secara langsung dengan feedback secara otomatis. Berikutnya evaluasi mandiri. Di setiap akhir sesi akan disediakan kuis untuk mengukur pemahaman sebelum melanjutkan ke topik berikutnya. Kemudian ada juga forum diskusi daring, yaitu diskusi interaktif yang memungkinkan mahasiswa untuk bertanya dan berdiskusi dengan dosen maupun dengan sesama mahasiswa mengenai materi yang belum dipahami. Penilaian akan didasarkan pada beberapa aspek. Yang pertama, tugas individu, yaitu penugasan berbasis studi kasus untuk melatih kemampuan analisis teknis. Kemudian ada kuis secara berkala, yaitu kuis yang diadakan setiap di akhir sesi materi yang dipelajari. Kemudian ada ujian akhir, yaitu berupa ujian tengah semester UTS dan ujian akhir semester UAS untuk mengukur pemahaman secara menyeluruh dengan bobot masing-masing 30%. Demikian pengantar video micro teaching ini. Semoga video pembelajaran ini dapat memberikan gambaran mengenai strategi pembelajaran yang saya terapkan serta menegaskan pentingnya penguasaan ilmu fisika dalam dunia maritim. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai ya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Ada yang tidak masuk? Saya absen ya, kali lagi. Anjas? Bagus? Bondan? Hairul? Dimas?
Faza, Vijay, Andika, Garda, Torik. Oke, kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu kuliah fisika dasar ya. Ini adalah pertemuan kita yang ke-9. Oke, sebelum itu marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ini materi ke-9 ya, ke-9 tentang fluida. Teori dan aplikasinya. Tapi di pembahasan kali ini saya akan memfokuskan pada pembahasan tentang fluida statis. Jadi fluida itu kan ada dua, fluida statis dan fluida dinamis. Fluida statis itu fluida di mana belum ada terjadi aliran fluida di situ. Jadi misalkan di perairan yang tenang, tidak ada arus air, nah itu fluida statis. Apa saja? Nah, tujuan pembelajaran dari materi ini adalah mahasiswa mampu untuk memahami, menformulasikan, menerapkan konsep serta hukum dasar fluida statis yang meliputi massa jenis, tekanan ya, tekanan hidrostatis, hukum Pascal, prinsip Archimedes, dan tegangan permukaan serta daya kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian capaian pembelajarannya, mahasiswa dapat menjelaskan konsep-konsep dasar fluida statis, dan mahasiswa mampu menyelesaikan soal-soal fisika yang berhubungan dengan gerak ya, khususnya dalam materi fluida ini, sesuai dengan hukum fisika dan model matematika yang sesuai. Nah, ini referensi yang saya gunakan, buku-buku yang saya gunakan ini bisa kalian cari di internetnya, ini free, tinggal di download saja. Nah, sebagai pembuka, nah ini gambar apa ini? Kapal. Kapal, kalian tahu kapal ya? Kemarin ini seperti kakak tingkat kalian semester 4 ya. Itu hari Jumat, ya Sabtu kemarin itu habis melakukan kegiatan ya SOB, study on board. Apa yang dilakukan di sana? Ya praktek macam-macam materinya. Nah, mereka naik kapal langsung. Nah, kapal itu terbuat dari apa? Baja 1 kilo dengan air 1 kilo berat mana? Sama-sama 1 kilo. Tapi kalau baja 1 ember, ukuran 1 ember dengan air 1 ember, berat mana? Berat baja. Karena kenapa? Ukurannya kenapa? Ya, lebih padat, betul. Densitasnya lebih tinggi. Nah, tapi coba pertanyaan ini. Kapal yang terbuat dari baja, kenapa kalau kita taruh di air itu bisa mengapung? Karena dalamnya ada rongga udara, Pak. Nah, betul. Karena di dalamnya ada rongga udara. Sehingga rongga udara itu yang apa? Bisa mengapung. Itu kan ada fluidanya di situ ya. Nah, ada fluidanya di situ. Dan permukaannya kan lebih, karena ada rongga kan berarti volumenya lebih besar daripada dengan yang padat tadi ya. Oleh karena itu, karena volumenya besar, dia ketika berada di dalam fluida, dia akan mendapatkan gaya angkat fluida. Fluida dalam hal ini adalah air lautnya ya, fluida. Dia mendapatkan gaya angkat fluida yang nilainya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Jadi misalkan sebelum ada kapal, airnya segini nih, kolam penuh. Nah, ini belum ada kapal di situ. Ketika kita taruh kapal, kan pasti ada, tadi volumenya penuh nih, pasti ada air yang tumpah. Nah, air yang tumpah itu kalau kita timbang, gaya angkatnya itu sejumlah sama dengan berat air yang tumpah tadi. Nah, jadi semakin banyak permukaan yang masuk ke fluida, maka gaya angkatnya semakin besar. Nah, kapal itu kan volumenya besar sekali, sehingga ketika dia masuk ke air, maka jumlah fluida yang dipindahkan kan besar juga, sehingga gaya angkatnya juga besar. Nah, ini yang pertama nih, tentang tekanan. Tekanan itu didefinisikan sebagai gaya per satuan luas. Jadi tekanan itu, nah ini misalkan ini sebuah benda ya dengan bobot tertentu. Saya letakkan di sini, maka dia akan memberikan tekanan kepada siapa? Meja. Nah, tekanan ini berasal dari gaya beratnya ini. Nah, menekan sejumlah dengan luasan yang menempel di meja. Nah, kalau luasannya ini saya bikin kecil, tekanannya jadi apa?
Besar atau jadi kecil? Kalian tahu sepatu hak tinggi tidak punya teman-teman wanita? Nah, itu kan ada haknya tuh. Taruni yang sama, misalnya bobotnya 50 kilo, yang satu pakai sepatu biasa nih, yang satu pakai hak tinggi. Terus menginjak, tidak sengaja menginjak salah satu kaki, lebih sakit mana? Ya, yang tinggi, yang pakai sepatu hak tinggi ya. Berarti kalau luas penampangnya itu kita perkecil, justru tekanannya besar. Ya. Jadi dia berbanding terbalik dengan luas permukaan. Nah, itulah alasan kenapa kalau kita berobat terus disuntik itu suntiknya itu dibuat runcing, nah, supaya apa? Tekanannya itu besar sehingga bisa nembus. Coba kalau suntikannya itu dibuat besar, tumpul kan malah sakit malahan. Itu alasannya kenapa luas permukaannya kecil. Nah, berikutnya tentang hidrostatika. Jadi hidrostatika itu apa? Mempelajari tentang bahwa di dalam fluida itu terdapat tekanan. Kalau tadi yang saya beri contoh ini kan tekanannya hanya di permukaan mana? Dia menekan hanya di permukaan mana? Kalau benda ini, dia menekan hanya di permukaan bawahnya saja. Tapi ketika kita masuk ke dalam fluida, kita masuk seluruhnya, maka kita akan mendapatkan tekanan yang sama di segala arah. Jadi tekanannya nggak hanya dari atas saja seperti contoh ini, tapi dia dari segala arah. Dari atas juga dapat tekanan, dari kanan, kiri, depan, belakang, dari bawah juga dapat tekanan. Nah, dan tekanan itu besarnya hanya dipengaruhi oleh kedalaman. Semakin dalam, maka tekanannya semakin besar. Jadi dia hanya dipengaruhi oleh kedalaman. Nah, dari rumusan itu kita akan mendapatkan formula yang baru ya. Jadi rumus tekanan tadi yang P sama dengan F per A itu, F-nya itu kan berasal dari gaya berat ya, M kali G, kemudian A-nya itu luas. Nah, rumus yang tadi yang F per A itu kalau kita sedikit otak-atik nanti akan ketemu rumus ini. Rho kali G kali H. Nanti akan saya buktikan di akhir ya. Ini slide-nya tidak bisa dicoret-coret. Nanti saya buktikan sehingga dapat rumus Rho kali G kali H. Dengan Rho itu massa jenis zat fluidanya atau ya cairnya, G-nya itu percepatan gravitasi, H-nya itu kedalaman. Kedalaman itu diukur dari mana? Diukur dari permukaan ke bawah. Jadi bukan dari dasar ke sini, tapi permukaan ke bawah. Dia mempengaruhi besar tekanan ya. Nah juga. Nah, ini ada satu pertanyaan, mengapa manusia tidak bisa menyelam terlalu dalam? Karena tekanannya tinggi. Tahu enggak berapa batas kemampuan manusia untuk menyelam? Betul, alasannya karena berhubungan dengan tekanan. Kalau terlalu dalam maka tekanannya akan sangat besar sekali. Nah, berikutnya tentang konsep massa jenis atau densitas. Ini yang saya lemparkan pertanyaan di awal tentang kapal tadi. Kenapa kapal walaupun dia berat tetapi mampu terapung? Itu ada hubungannya dengan ini, konsep ini. Jadi kapal itu walaupun berat, walaupun massanya itu besar, tetapi volumenya jauh lebih besar. Volumenya itu lebih besar sehingga dengan massa yang besar dibagi dengan volume yang lebih besar, dengan volume yang sangat besar juga, maka akan menghasilkan massa jenis yang besar dibagi lebih besar. Jadi kecil. Nah, kalau massa jenisnya itu lebih kecil daripada massa jenis fluida, kalau tadi kan kita naruhnya di air, berarti fluidanya air. Kalau massa jenisnya kurang dari massa jenis air, maka dia akan terapung. Jadi misalkan massanya 1.000 1 ton, tapi volumenya misalkan 5.000, berarti kan 1.000 dibagi 5.000, berarti kan 1.000 dibagi 2.000 loh, dibagi 5.000, 0,2. 0,2 itu kalau massa jenis air itu kan 1 gram per cm kubik atau 1.000 kg per meter kubik. Ini kan 0,2, berarti lebih kecil ya, lebih kecil sehingga dia kalau ditaruh di air dia akan mengapung. Meskipun massanya besar ya, dengan cara volumenya kita perbesar. Pernah mainan ini ya, tanah liat toh? Tanah liat kalau kita padatkan, kita bulat-bulatkan padat, dimasukkan ke air, padat itu, kejal. Pasti kalau
tenggelam. Tapi kalau itu kita ambil lagi, kita pipihkan, kita buat rongga berbentuk seperti apa? Tabung kosong gitu ya. Maka ya seperti mangkok, kita taruh di fluida maka akan mengapung. Nah itu berarti volumenya kita besarkan ya. Volumenya kita besarkan. Masanya tetap tanah liat tadi, tapi volumenya kita besarkan sehingga yang tadi masanya segitu, volumenya menjadi lebih besar, ininya jadi apa? Lebih kecil, sehingga dia terapung. Nah ini beberapa massa jenis dari zat-zat yang sudah diketahui ya, aluminium, besi, baja, tembaga, dan lain-lain. Ini saya kebutin. Nah ini tadi gambar yang sempat saya, ya ini tentang kapal selam. RI dulu pernah Mandala ya dulu. Dulu ini beritanya sempat ramai ya. Tahun berapa itu saya lupa, tahun 2020-an ya, apa 2021 ya. Nah itu ada kapal selam KRI apa namanya, Mandala kalau tidak salah ya. Nah itu dia dikabarkan hilang. Pas menyelam itu hilang ya. Dan dikabarkan dia di dalam ketika dia di dalam laut itu dia hancur ya. Terjadi ya karena tekanannya terlalu tinggi. Nah, terjadi ledakan di situ. Nah, tapi sebelum ke situ saya cepat saja ini cepat ke hukum Pascal. Nah, ini masih ada hubungannya dengan tekanan tadi. Bahwa tekanan itu kalau dihubungkan dalam satu bejana, ini terhubung ya bejana itu ya. Maka tekanan di sebelah kiri dengan tekanan di sebelah kanan itu sama besar. Tekanan yang ada di penampang 2 dengan penampang 1 itu sama. Tadi tekanan apa? F per A, berarti P1 sama dengan P2. F1 per A1 sama dengan F2. Nah, konsep ini yang dimanfaatkan oleh tadi gambar mobil pakai dongkrak tadi ya, sehingga beban yang lebih besar itu bisa diangkat dengan gaya yang lebih kecil dengan cara membedakan luas permukaan. Dengan luas permukaan kecil, ini beban besarnya dikasih sini. Kita hanya membutuhkan F1 yang tidak terlalu besar untuk bisa mengangkat beban yang besar. Misal nih, mobil masanya 1 ton misalkan. Ini permukaannya misalkan dibuat aja 100. Berarti kan F per A. Masanya 1 ton misalkan. Berarti kan F-nya kan dikalikan 10 ya. Berarti 10.000. Dibagi misalnya luas permukaannya 100. 10.000 bagi 100. Nah, sedangkan di permukaan sini kita buat saja penampangnya kecil, misalkan 0,1. Berapa yang kalau dibagi 0,1 hasilnya sama dengan 100? Berapa kalau dibagi 0,1 hasilnya 100? 10. Nah, dengan gaya 10 kita bisa mengangkat beban berapa tadi? 10.000 atau 1 ton. Nah, ini contohnya tadi ya. Contoh dongkrak tadi ya. Jadi ini luas permukaannya dibuat lebih besar. Yang sini kecil. Sehingga nanti ada keuntungan mekanis di situ. Nah, itu ya. Luas penampangnya yang besar ditaruh di beban yang lebih besar, kemudian luas penampang kecil yang untuk kita ngangkat tadi. Nah, ini beberapa aplikasi dari hukum Pascal. Ya, skip aja. Nah, berikutnya tentang prinsip Archimedes. Nah, prinsip ini dinyatakan oleh Archimedes yang menyatakan bahwa setiap benda yang dicelupkan permukaannya, baik itu sebagian ataupun keseluruhan volumenya, akan mengalami gaya angkat atau gaya tekan ke atas atau gaya apung. Kalau di istilah maritim itu buoyancy, pernah dengar nggak buoyancy? Buoyancy itu gaya angkatnya, gaya apungnya. Buoyancy, yang mana gaya apung itu nilainya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Yang saya kasih contoh tadi, ketika ada kolam airnya penuh tadi ya, ketika ada yang masuk kan pasti ada air yang tumpah. Nah, air yang tumpah itu kalau ditimbang, nah sebesar itulah gaya apung yang diperoleh ya tadi. Ini saya kasih contoh. Mula-mula ditimbang, ini beban ini ditimbang 5 kilo ketika di udara. Ketika dimasukkan ke dalam air, ini kan penuh nih. Ketika dimasukkan ke dalam air kan pasti ada yang tumpah. Nah, kalau yang tumpah 2 kilo,
maka si berat tadi, si berat benda ini itu seolah-olah mendapatkan gaya angkat sebesar 2 kilo. 2 kilo. Sehingga kalau ditimbang dia 3 kilo. 3 kilo. Yang awalnya 5 kilo jadi 3 kilo. Dia dapat gaya angkatnya 2 kilo. Sebesar yang tumpah tadi. Ya, Pak. Saya akan membagi kelompok di kelas ini. Ini kan ada 12. Saya bagi jadi 4 kelompok, berarti masing-masing 3 orang ya. 3 orang. Nanti yang jadi ketua kelompok yang depan-depan aja ya, biar gampang. Garda, Bagus, Torik sama Hairul. Silakan diambil. Nah, ini ada apa namanya, permasalahan yang harus didiskusikan di masing-masing. Nah, biar fair saya tutup ya nanti. Jadi kelompok mana dapat subbab apa itu nanti ini yang menentukan. Silakan masing-masing ketua kelompok ambil 1 lintingan, dan ngambil soal ya. Dan ngambil soal. Ini untuk kelompoknya Garda, ini kelompoknya Hairul, silakan kelompoknya Bagus sama Torik. Nah, silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya permasalahan apa yang dihadapi. Nah, nanti masing-masing kelompok silakan presentasi ke depan ya hasil kerja kelompoknya.